Nah, di pelajaran yang ke-9 ini ya, kita balik ke pelajaran yang ke-9. Nanti yang baru sambil mengikuti aja. Pelajaran ke-9 di halaman ke Nah, di halaman ke-47 ya. Di pelajaran ke-9. Nah, pelajaran ke-9 ini berbicara tentang kata sifat di dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau nanti yang belum punya bukunya nanti bisa di-download gratis ya. Nanti mungkin bisa di-share ya, nanti di chat apa eh, link downloadnya, ataupun dicari di Google Durus Sulugoh gitu ya. Itu langsung nanti ketemu, bisa di-download PDF-nya gitu ya. Eh, Pelajaran ke-9 ini kemarin kita belajar tentang naat wal man'ut ya, ataupun sifat mausuf. Jadi bagaimana kita membuat kata sifat ya di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab kata sifat itu ada aturannya ya. Nah, yang pertama adalah kan dalam kita membuat kata sifat itu pasti ada sesuatu yang disifatinya gitu ya. Nah, ada aturan antara sifat dan sesuatu yang disifatinya itu. Yang pertama, aturannya adalah dari si jumlah ya atau satuannya itu harus sama. Nah, dalam bahasa Arab itu ada dikenal dengan mufrad, musanna dan jama'. Jadi ketika kita menyebutkan suatu kata ya, kata benda, nah itu nanti dia untuk setiap jumlah itu berbeda bentuknya gitu ya. Apakah dia satu ataukah dua ataukah banyak. Ya, jadi pilihannya ada tiga, satu, dua, banyak. Satu disebut mufrad ya, kalau tunggal. Kalau dua disebut musana, kalau banyak ya berarti artinya lebih dari dua itu disebut jama'. Nah, yang pertama katanya aturannya harus sesuai antara sifat dan yang disifatinya dari sisi jumlahnya. Contohnya ini ya, atau libu al mujtahidu, artinya siswa yang rajin. Nah, yang rajin ini kan sifat dari siswa itu ya. Al mujtahidu disebut naat ya atau sifat, atau libu disebut man'ut ya atau mausuf. Mausuf itu artinya yang disifati. Dari sisi jumlahnya ini harus sama ya. Misalkan atau libu ini bentuknya tunggal. Al mujtahidu bentuknya juga tunggal, jadi harus sesuai. Nah, kalau dual ataupun musana nanti bentuknya bukan atolibu tapi atolibani gitu ya. Taliban jadinya nanti. Toliba atau atolibani ya. Kalau dua misalkan dua siswa yang rajin atolibani al mujtahidan gitu ya. Atolibanu al mujtahidan. Nah, kalau satu atolibu al mujtahida al mujtahidu. Yang kedua dari sisi mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas itu dari sisi gendernya. Ya, jadi kalau mausufnya bentuknya laki-laki, maka yang sifatnya juga harus bentuk laki-laki. Karena dalam bahasa Arab, gender itu tidak hanya dalam apa untuk menunjukkan orang gitu, menyebutkan benda pun ada gendernya. Jadi setiap benda di dunia ini dalam bahasa Arab itu ada gendernya. Ada yang maskulin, ada yang feminin. Yang maskulin disebut mudzakkar, yang feminin disebut muannas. Gitu ya. Nah, seperti ini atau libu ini siswa laki-laki, al mujtahidu adalah sifat dari laki-laki juga ya. Karena kalau perempuan nanti jadinya mujtahidah gitu ya. Atau libah atau libatu al mujtahidatu. Nah, kalau perempuan begitu. Jadi kalau dari sisi gendernya harus mengikuti. Yang ketiga, aturannya adalah dari sisi keumuman si isim ataupun kata benda tersebut. Ya, disebut dengan nakiroh dan ma'rifah dalam bahasa Arab. Gampangnya ma'rifah itu ada alif lam, nakiroh itu tidak ada alif lam. Jadi kalau sifatnya, kalau mausufnya ada alif lam, maka sifatnya harus ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam, maka sifatnya juga tidak ada alif lam. Ya begitu ininya apa gampangnya. Kemudian dari sisi i'robnya ada marfu, mansub, majrur. I'rob itu adalah perubahan ataupun tanda harokat dari ujung
kata tersebut ya, dari huruf terakhir dari kata tersebut. Misalkan seperti ini, at-tholibu, maka sifatnya harus al-mujtahidu ya. Tidak boleh at-tholibu al-mujtahida misalkan, al-mujtahidi misalkan, tidak boleh. Ya, ketika al-mujtahid ini menjadi sifat dari at-tholibu, maka dari sisi i'rabnya ataupun tanda baca atau perubahan tanda bacanya itu harus sama ya. At-tholibu al-mujtahidu. Begitu aturan dalam membentuk satu kata sifat dalam bahasa Arab. Nah, ini contoh dalam Al-Qur'an. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, ar-Rahmani dan ar-Rahimi ini menjadi sifat. Sifat dari apa? Dari Allah ya. Nah, ini aturannya sesuai ya, ada alif lam, maka sifatnya juga harus ada alif lam. Sifatnya tunggal, maka ini juga mufrad ya. Sifatnya juga mufrad. Kemudian i'rabnya ataupun akhirnya dia kasroh ya. Allahi, maka ar-Rahmani dan ar-Rahimi juga kasroh ya. Dan selanjutnya ini contoh-contoh yang lain di dalam Al-Qur'an. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke bukunya ya, kembali ke kitabnya tadi. Nah, di kitabnya kemarin kita sudah di bagian A-nya sudah. Sekarang kita ke bagian B ya. Ini masih latihan ya, masih latihan. Ini bagian B-nya. Kemarin juga di bagian yang ini sudah, kita sekarang yang tamarinnya ini, latihannya bagian B ya. Nah, di dalam buku ini ya, kalau diperhatikan ya, untuk yang baru ini, buku ini sudah tidak memiliki ataupun tidak mencantumkan ya, ataupun tidak menuliskan tanda bacanya. Contohnya seperti ini ya. Ini udahnya Arabnya Arab gundul gitu ya. Nah, karena sebetulnya kita dari awal sudah belajar bagaimana membaca ini gitu ya. Sebetulnya di jilid-jilid pertama itu masih ada tanda bacanya, masih ada syakalnya, tapi semakin lama semakin si syakalnya itu tanda bacanya dihilangkan ya, karena kita sudah terbiasa. Nah, nanti kita latihan saja untuk yang baru, tidak apa-apa ya, nanti kita latihan aja sama-sama. Nah, di latihan yang sekarang ini, yang di halaman 51 ini, kita diminta untuk membaca dan menulis. Tapi di sini kita membaca saja ya. Contohnya yang pertama ya, at-tobibu al-jadidu fil mustashfa wat-tobibu al-qadimu fil mustausofa ya. Fil mustausofi ya. Kalau ini fil mustausofi ya, karena ada fi. Artinya dokter yang baru. Nah, ini yang baru ini al-jadidu ini menjadi sifat dari dokter ya. Ini yang disifatinya. Atau bibu al-jadidu, dokter yang baru fil mustasfa, ada di rumah sakit. Watobibu al-kodimu, dan dokter senior ya, dokter yang lama. Kalau ini yang tadi junior, ini watobibu al-kodimu, dokter yang senior itu fil mustausofi, di klinik gitu ya. Al mustausofi itu rumah sakit juga, tapi rumah sakit yang lebih kecil ya. Kalau kita sebut biasanya klinik ya. Di dokter yang baru ada di rumah sakit, dokter yang senior ada di klinik katanya. Dia buka praktek sendiri gitu ya. Baik. Nah, lanjut ke nomor 2. Mungkin bisa dimulai dari Pak Endri. Silahkan dibaca. Al-qalamul al-qalamul alal maktabi. Pena Al-qalamu al-maksuru, pena yang patah itu alal maktabi, ada di atas meja gitu ya. Nah, yang jadi sifat di sini al-maksuru, yang disifatinya al-qalamu ya. Ini al-maksuru makanya pakai alif lam. Karena al-qalamunya pakai alif lam. Al-qalamu al-maksuru alal maktab. Baik. Nomor 3, Pak Fauzi. Ya. Al
Al jadi dapil dapil Fil gurfatil fil gurfatil kabir kabiro kabirata kabiroti ya. Al mirwahatu al jadidatu ya. Nah, al jadidatu ini jadi sifat dari al mirwahatu ya. Dia ada alif lam dan dia juga bentuknya muannas. Kenapa taunya muannas atau kenapa taunya dia ini feminin ya atau perempuan? itu ya. Karena ada tak marbutoh ini ya di ujungnya. Jadi salah satu tanda dari bahwa suatu kata itu dia gendernya adalah feminin, dia memiliki tak marbutoh di ujungnya ya. Al mirwahatu al jadidatu. Al mirwahatu artinya kipas angin, al jadidatu yang baru ya, kipas angin yang baru itu fil gurfati ada di kamar al kabiroti yang besar ya. Yang besar. Al gurfati di sini kenapa ti? Karena ada fi ya, fi itu huruf jar. Ketika ada isim yang didahului huruf jar, maka dia harus majrur, artinya harus kasroh. Fil gurfati gitu ya. Nah, al kabiroti dia menjadi sifat dari al gurfati ya, karena ini kan besar ya, yang besar. Sifat dari si kamarnya itu. Fil gurfati al kabiroti dari berada di kamar yang besar. Maka al kabiroti di sini ada tak marbutoh juga karena ikut ke al gurfati dan juga dia kasroh ya, dia karena ngikutin ke al gurfati juga fil gurfati al kabiroti ya. Jadi Baik. kalau lihat di Iya, karena ini itu kan jumlah taman itu juga jumlah tak marbutoh ya tergantung dari tadi si yang disifatinya. Karena kan ini sebetulnya dua 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 satuan kalimat ya, al mirwahatu al jadidatu itu per satu kalimat, kemudian fil gurfatil kabiroti ini kalimat yang lain lah gitu ya. Jadi dua kalimat ini apa susunan dari sifat mausuf ya, dua-duanya atau naatma. kalau gitu satu frase biasanya ada dua gitu ya, kata marbut. Iya, pokoknya pokoknya kalau dia sifat dia harus ikut ke yang disifatinya. Kalau yang disifatinya ada tamar butoh ya dia harus ikut. Tapi Iya, nanti sifatnya bisa lebih dari satu kan. Contohnya seperti tadi Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi ya. Sifatnya di sini ada dua berjejer nih. Ar-Rahmani satu sifat, Ar-Rahimi sifat yang kedua. Yang disifatinya Allah gitu ya. Gitu. Jadi bisa berjejer banyak itu sifatnya ya. Tergantung kita mau menjelaskan satu kata itu secara serinci apa gitu. Hmm. Jadi yang kita nanti udah jago Hmm. kayak di atas ini ya, mirwahatu Hmm. al jadidat ini dibaca al gitu ya, misalnya al qalamu maksur atau al qalamul maksur. Kalau untuk udah biasa mah al-qalamul maksur aja. Jadi Gitu nggak ya. perlu al-qalamu, al-maksuru, nggak perlu begitu. Gitu ya. Nggak perlu. Kalau di sini kan kita mau menunjukkan ujung-ujungnya gitu ya dan biar ini. Ya, ya. Tapi kalau udah lancar mah al-qalamul maksur alal maktab biasanya begitu aja. Jadi apa Nggak bahkan perlu pakai ujungnya al gitu. juga disukunkan semua gitu. Qalamul maksur alal maktab biasanya begitu kalau orang udah apa percakapan biasa gitu ya. Cuman kalau di sini ya kita sebutin lah ujungnya biar biar tahu gitu ini aturannya seperti apa biar tahu grammarnya. Al qalamul maksuru alal maktabi. Al mirwahatul jadi datu fil ghurfatil kabiroti. Baik, nomor 4 Mas Hari. Silahkan dicoba dibaca. yang kebaca Yang mana? cuma
Al-Arabiyah. Al-Arabiyah. Nah, yang pertama ini Arabiyah. Al-Lugha. al-lugha. Al-lughatul arabiyyatu Al-Lugha betul. sahlatun. 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 Ya, jadi ini dibacanya al-lughatu. Lugha itu apa? Bahasa Lugha. ya. Al-lugha itu bahasa. Al-lughatul arabiyyatu bahasa Arab, ya. Al-lughatul arabiyyatu bahasa Arab, sahlatun. Artinya sahlatun apa? Bahasa yang mudah gitu ya. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Nah, di mana ini yang jadi sifatnya mana? Al-arabiyah ya. Yang disifatinya al-lugha. Ya, jadi arabiyah di sini maksudnya menjadi sifat dari lugha. Jadi bahasa yang digunakan oleh orang Arab gitu. Al-lughatul arabiyyah sahlatun. Al-lughatul al-arabiyyah itu sahlatun. Domah berarti. Iya. Jadi domah itu adalah kondisi apa defaultnya gitu ya. Jadi kalau di awal kata tidak ada apa huruf jar, tidak ada sesuatu yang membuat dia berubah, keadaan awalnya itu harus selalu domah, harus selalu marfu gitu. Misalkan pertama ini kan al-lughatu, ini kata pertama. Seperti di atas nomor 3 juga al-mirwahatu ya. Tidak ada sesuatu yang mendahului dia gitu ya. Makanya tidak ada alasan untuk merubah tanda baca akhirnya. Jadi tanda baca akhirnya kalau tidak ada apa-apa gitu ya, itu by default ya, secara kondisi awal dia itu harus doma ya. Jadi al-lughatu al-arabiyatu sahlatun gitu ya. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Nah, sahlatun di sini jadi apa? Bukan jadi sifat ya. Karena sahlatun di sini tidak menjadi sifat dari al-lughah tapi menjadi khobar. Makanya dia tidak ada alif lam. Ya. Al-lughatu al-arabiyatu bahasa Arab itu. Nah, ini jadi kata yang menjelaskan dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Dalam bahasa Arab ada mubtada dan khobar. Ada sesuatu yang diterangkan dan yang khobar itu biasa. Ya, khobar harus sama. Khobar harus sama dari sisi mu'annas dan mudzakarnya gitu ya. Tapi kalau dari sisi alif lam dan tidak ada alif lamnya, nah tidak sama. Beda dengan sifat. Kalau sifat kan harus ada alif lam kan? Gitu. Kalau karena si mausufnya ada alif lam itu harus mengikuti si yang disifatinya. Ya, kalau gua tuh Ya, kalau misalkan al-lughatu al-arabiyatu as-sahlatu, nah itu jadi bisa juga tapi jadi kalimatnya jadi tidak sempurna. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada khobarnya, misalkan bahasa Arab yang mudah itu nah apa gitu. Nggak apa, jadi nggak ada lanjutannya gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan al-lughatu al-arabiyatu sahlatun. Nah, jadi sahlat itu menerangkan dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Begitu. Jadi sekarang jadi kalimat Jadi sempurna. kalau al-lughatu al-arabiyatu itu subjek, Salatun beda. predikatnya. Predikatnya. Karena kalau semuanya kalau di sini ada al-arabiyatu as-salatu semuanya subjek semua tuh ya. Subjek semua, tidak ada predikat, jadinya tidak sempurna kalimatnya kan gitu. Kecuali di sananya ada lanjutan lagi apa gitu. Al-lughatu al-arabiyatu as-sahlatu apa gitu ya. Ya. Al-lughatu al-arabiyatu as-sahlatu kalau ada alif lamnya jadinya bahasa Arab yang mudah itu nah apa gitu. Titik-titik jadinya nggak ada predikatnya ya.
Dia membutuhkan keterangan lagi. Betul. Ya, hanya di sini karena di sini sampai titik, makanya di sini sahlatun jadi khobar, tidak ada alif lam. Baik, nomor 5 Mas Aiman ya, tadi ya Mas Aiman ya. Aduh susah. Al Kalau al waladu al-walad at-tawilu alladzi Allah kharaja Ya. minal li al-ana tolibun minal hindi. Wah, agak panjang ini ya. Jadi ini dibacanya begini, Mas Aiman. Al-waladut tawilu alladzi kharaja minal fasli al-ana tolibun minal hindi gitu. Nah, ini Pak Edi kira-kira ini terjemahnya apa? Mungkin Pak Edi tahu. Nah, baik ya. Gitu. Jadi terjemahnya adalah al-waladut tawilu, siswa yang tinggi itu ya, siswa yang tinggi itu alladzi kharaja minal fasli yang alladzi kharaja minal faslil al-ana yang baru saja keluar dari kelas ya. Tolibun minal hindi. Dia itu seorang siswa dari India. Gitu. Jadi al-waladu ini, al-waladu anak kecil, anak seorang anak gitu ya. Al-waladu anak-anak yang tinggi itu atau al-waladu tawilu anak yang tinggi itu yang mana alladzi kharaja minal fasilil ana yang baru saja keluar dari kelas. Tolibun minal hindi adalah seorang siswa dari India ya. Al-hindi itu artinya India. Nah, di sini yang menjadi sifatnya adalah at-tawilu ya, yang tinggi kan artinya. Dia tuh kata sifat. Yang tinggi mensifati al-waladu ya. Al-waladu itu anak laki-laki ya. Dalam Al-Qur'an ada apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad gitu ya. Itu akar katanya sama. Tidak lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan kan. Al-waladu itu berarti artinya anak gitu. Anak gitu. Karena dia mudzakar, anak laki-laki. Atau wilu yang tinggi, dia sifat jadi dari al-waladu. Nah, kemudian dalam kalimat ini tidak cukup di situ ya, dia diterangkan lagi lebih perinci ya, tidak disebutkan dijelaskan lagi, yaitu alladzi kharaja minal fasli al-ana yang baru saja keluar dari kelas ya. Nah, susunan kalimat ini alladzi kharaja minal fasli al-ana ini juga jadi sifat dari al-waladu sama. Karena kata awalnya sebetulnya ya, kalimat awalnya, kalimat inti, kalimat pokok dari kalimat panjang nomor 5 ini al-waladu tolibun minal hindi, sebetulnya begitu. Anak kecil itu adalah siswa dari India kan begitu ya. Itu kalimat pokoknya. Tapi al-waladunya diterangkan, dikasih sifat, yaitu al-waladu yang mana? Yang tinggi ya sifatnya. Yang kedua yang mana? Yang baru saja keluar dari kelas. Nah, baru yang jadi keterangannya, yang jadi predikatnya adalah tolibun minal hindi. Dia itu adalah siswa dari India. Jadi sebetulnya kalau tanpa ada sifat pun ya, kalimat ini sebetulnya bisa sempurna hanya dengan al-waladu tolibun minal hindi. Tapi supaya yang diajak bicaranya juga paham,
al-waladu kan bisa banyak nih, seorang laki-laki tuh, seorang anak laki-laki itu tuh yang mana gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang gitu ya. Ada yang baru saja keluar dari kelas, ada yang baru masuk. Nah, hanya dijelaskan lagi, kasih sifat atau wilu alladzi kharaja minal faslil ala ana tolibun minal film. Gitu. Banyak itu pengguna project. Ya, jadi dalam bahasa Arab al-ana itu artinya kan sekarang gitu ya. Nah, sekarang itu adalah kata keterangan waktu ya. Nah, al-ana bisa di depan, bisa di belakang ya. Dalam kasus ini di belakang, tapi kalaupun di depan misalkan bisa juga al-ana horojal waladu minal fasli, bisa begitu ya. Tapi di belakang seperti ini juga bisa. Kemudian khoroja ini kan past tense gitu ya, ataupun kata atau fiil yang artinya telah keluar ya, artinya ya betul gitu ya. Karena di sini ada past tense dan di sini juga al-ana, jadi telah keluar tapi sekarang, artinya baru saja gitu. Artinya baru saja. Jadi kalau dalam bahasa Arab mau mengatakan baru saja itu bentuknya polanya seperti ini, pakai fiil yang past tense ya, pakai fiil yang bentuknya lampau dan juga ditambahin al-ana. Khoroja al-ana, baru saja keluar. Ya, tapi ini pelajarannya nanti sebetulnya masih masih panjang ya tentang fiil gitu. Jadi yang baru-baru tidak perlu khawatir karena memang belum kita pelajari. Tapi di sini ada contohnya seperti ini ya. Alladzi khoroja minal fasli al-ana tolibun minal. Ada pertanyaan lagi? Boleh. Tadi yang nilai itu kalau itu pernah jelasin ya. Ini. Ar-Rahmani war-Rahimi, kenapa tidak pakai wa? Karena wa itu kan huruf atof ya. Nanti sebenarnya ada pelajaran gini. Wa itu huruf atof ya. Dan di sini dia bentuknya sifat gitu. Makanya dia kalau dia bentuknya sifat tidak perlu pakai atof ya. Karena waw itu kan untuk menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ya. Sedangkan di sini ini bukan antar kalimat tapi hanya sifat gitu yang berjejer ya. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi, jadi dia sifat, bukan dua kalimat yang terpisah yang harus ada wawunya gitu ya. Kalau ada wawunya kan berarti ada artinya dan gitu ya. Itu bisa menyambungkan kalimat yang berbeda konteksnya. Kalau ini masih satu kesatuan konteks gitu. Ada lagi yang bertanya? Kita lanjut dulu. Lanjut Pak Endri, nomor 6. Ya. Karena di ya film ya karena film madrasah film lihat Ana fil madrasatis sanawiyati ya. Nih saya di kelas saya di sekolah as-sanawiyah itu madrasah sanawiyah ya, secondary school. Sebetulnya madrasah sanawiyah itu SMA sebetulnya kalau di Arab ya. bukan aliyah ya. Ya kalau di Indonesia kan madrasah sanawiyah itu SMP ya. Tapi di Arab itu madrasah sanawiyah itu secondary school, maksudnya adalah kan sanawiyah itu artinya secondary, madrasah itu ya sekolah ya, sekolah
secondary school gitu ya. Karena kalau SMP nanti ada mutawasitoh, beda lagi ya, middle school gitu ya. Kan ada primary school, SD, middle school, SMP sama secondary school, maksudnya SMA gitu ya. Nah, madrasah sanawiyah itu secondary school, sebenarnya derajatnya itu SMA. Tapi kalau di Indonesia ada madrasah sanawiyah adalah SMP, dan SMA itu madrasah aliyah gitu kan. Padahal madrasah aliyah itu harusnya universitas, karena aliyah itu artinya tinggi, sekolah tinggi artinya. Madrasah aliyah itu artinya sekolah tinggi gitu ya. Di sini sanawiyati itu mensifati madrasati gitu ya. Ya, fil madrasati sanawiyah, jadi sifat dari madrasahnya adalah yang tingkat 2 gitu. Sekolahnya tingkat kedua. Nah, di sini yang menjadi mubtadanya anak gitu, yang menjadi subjeknya gitu ya. Yang jadi predikatnya mana? Fil madrasati sanawiyat. Jadi susunan dari jar majrur dan sifat ini ya. Fil madrasati sanawiyah. Ini menjadi predikat dari anak. Baik, Asal nomor katanya itu dari Tanawiyah itu katanya dua itu. dari Sani. dua sani kan, dua itu sani itu dua. Kemudian berubahnya macam-macam ya, jadi musana artinya isim yang menunjukkan dua. Senin ya, Isnin itu hari yang kedua gitu. Yang kedua putar-putar di situ juga. Iya, sanawiyah itu artinya yang kedua gitu. Jadi kalau bahasa Arab jadi satu kata nanti banyak Bisa perubahan. membentuk kata-kata lain. Betul. Maka kayak hari-hari dalam bahasa Indonesia juga kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin itu bahasa Arab semua kan. Senin, Isnin. Kedua, Selasa itu hari ketiga. Rabu ya arba'ah atau robi dari keempat. Kamis itu khomis yang kelima. Jumat itu dari bahasa Arab juga. Jum'ah artinya hari di mana orang-orang berkumpul gitu ya. Jemaat gitu ya. Atau jamaah. Jumat makanya. Sabtu dari sab'ah, itu yang ketujuh. Nah, di Indonesia anehnya kenapa jadi minggu gitu kan. Harusnya ahad gitu kan. Ahad artinya satu. Ahad, Isnin, Selasa, nah itu baru semuanya bahasa Arab. Nah, ini tiba-tiba nyempil ada minggu gitu. Tahu dari mana gitu ya. Berarti mulainya hari Minggu berarti di Arab. Iya, dari ahad. Ahad yang 1, 2, 3 sampai Sabat itu Sabat atau Sab'ah, Sabtu. Berarti nggak salah juga. Jepang dari Yogi. Oh, kalender Jepang dari ahad ya? Dari ahad. Nggak tahu. Awal-awal. Iya. Dari Jepang dulu. Ya, dengan Oh, iya karena dari Nichiyobi ya? karena iya Nichiyobi. Ya, Karena Nichiyobi. memang Nichiyobi itu ya, itu yang pertama. Iya. Baronggah juga tuh. Jadi, Dari matahari yang besar gitu ya. Baru ke bulan. Tanah. Masya Allah. Iya, harusnya dari Minggu, dari Ahad gitu ya. Indonesia Minggu ya. Gitu. Baik, nomor Kalau tetap di mana? Bakunya dalam KBBI baku atau Oh gitu ya. bahasa Indonesia. Enggak kata bahasa. Ganti. Iya. Bilangnya lebih Minggu ya. Lebih Ya mungkin karena Indonesia kan berbineka ya, jadi mungkin 6 hari dikasih bahasa Arab, 1 hari bolehlah gitu. iya. Jadi jangan maruk lah semuanya pakai istilah yang Arab gitu. Yang satu bolehlah Minggu gitu. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat dari Santo Domingo katanya ya, tapi wallahu a'lam. Baik, nomor 7 Pak Fauzi. Zahabal
Dhahabar rajulu. rojul rojul al ladzi al wajh. Nah, Pak Fauzi, kalau misalkan ada isim ya yang ada alif lam gini, kalau dia di depannya tidak ada huruf jar ya seperti ila atau fi atau apa, by default dia tuh domah gitu ya. Makanya Oh, zahaba ar-rajulu itu jangan ar-rajuli atau ar-rajula karena ini tidak ada apa-apa gitu ya. Ya udah kalau tidak ada apa-apa gitu ya. Ya udah jadi domah aja. Kecuali seperti ini al-waziri. Al-waziri kan ada ila di depannya. Ila itu huruf jar yang fungsinya itu dia akan memajrurkan atau membuat kasroh kata benda setelahnya gitu ya. Jadi kalau ada ila terus di depannya ada kata benda, ini kata bendanya harus jadi kasroh. Nah, kalau arrojulu ini kan tidak ada ila, tidak ada fi, tidak ada min gitu ya. Dulu kita di pelajaran sebelumnya sudah dikenalkan dengan huruf-huruf jar, ada fi, min, ila, ala, bi gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata itu di depannya itu harus kasroh. Tapi kalau tidak ada, jadikan dia domah gitu ya. Zahaba ar-rajulu al-faqiru ilal waziri. Nah, ini baru ilal waziri karena ada ila. Artinya zahaba ar-rajulu telah pergi ar-rajulu seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang Miskin. apa? Al-faqiru yang Miskin. fakir gitu ya. Kemana perginya? Ilal al-waziri artinya Pak Menteri gitu ya. Jadi seorang laki-laki telah pergi ke Pak Menteri gitu. Gitu. Pak Menteri. bukan Menteri Keuangan ya? Bukan. Bukan. Menteri aja ya. Ya, seorang Wazir, menteri. wazir itu menteri Ya, apa aja? menteri aja. Ke menteri itu gitu ya. Jadi ada laki-laki pergi ke menteri gitu, ke Pak Menteri. Laki-laki yang fakir. Baik, sekarang nomor 8, Mas Hari. Kita coba nih. Jali Jalasa. Jalas al qoli bal jadi alfa amin. Jalasat tolibu al jadidu gitu ya. Jalasat tolibul jadidu kholfa hamidin gitu ya dibacanya. Hamidin. Jalasa kira-kira Mas Hari, jalasa artinya apa? Jelas. Jelas. Jalasa itu kalau di kita ada majelis kan? Majelis. Majelis itu artinya tempat duduk ya. Jalasa artinya duduk. Jadi jalasa artinya duduk, majelis artinya tempat duduk. Jalasat tolibu al jadidu, telah duduk seorang laki-laki, seorang siswa al jadidu yang baru. Jadi telah duduk siswa baru itu kholfa hamidin. Kholfa itu artinya di belakang. Kholfa hamidin di belakang Hamid. Hamid itu nama orang ya. Jadi anak baru itu telah duduk kholfa hamidin di belakangnya Mas Hamid. Gitu. Ya, atau libu. Nomor 9, Mas Aiman. Nabi Jidan. Asikinu. Asikinu. Kabir Al-kabi. Al-kabiru. Al-kabir Jadi dalam bahasa Arab ada aturan lagi ya. Kalau ada alif lam itu tidak boleh ada tanwin ujungnya. Ya, jadi misalkan gini, asikinu tidak boleh asikinun. Tapi asikinu. Al-kabiru tidak boleh al-kabirun ya. Kalau alif lamnya dihilangkan baru dia jadi kabirun. Ini baru dari sikinun kalau tidak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam
haram ada tanwin. Oke. Asikinu al-kabiru hadun jidan. Had. Ya, artinya apa? Asikinu artinya pisau. Asikinu al-kabiru, si pisau yang Besar. besar. Pisau yang besar, hadun jidan, tajam sekali. Ya, hadun itu tajam. Pisau, Subjeknya pisau yang besar. ya, pisau yang besar itu subjeknya subjeknya pisau, tapi al-kabiru itu menjadi sifat gitu ya. Keterangan sifat dari kata sifat dari pisau itu. Hadun jidan. Hadun ini tidak menjadi sifat, tapi menjadi predikatnya. Tajam sekali gitu. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia ya itu juga sifat ya. Cuman kalau di dalam bahasa Arab itu ya, ketika satu kalimat itu menjadi sempurna ya, harus ada mubtada dan harus ada khobarnya. Jadi tidak boleh mubtada doang semuanya gitu ya. Misalkan sesuatu subjek terus gitu tapi tidak ada predikatnya. Nah, itu tidak boleh. Kalau dalam bahasa Arab dalam kalimat sempurna harus ada predikatnya. Makanya di sini hadun tidak menjadi sifat dari asikinu tapi menjadi khobar ya. Karena kalau asikinu, al-kabiru, al-hadu, nah itu nanti sananya jadi nggak jelas, titik-titik jadinya ya, nggak sempurna. Baik, nomor 10 Mas Pak Indri. Man hadza biru Hmm. wa ibnu Baik. laki yang itu Hmm. yang pendek ini ya ada Guru yang man hadzal waladu sogiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Huwa ibnul mudarrisil jadidi ya. Man hadzal waladu sogiru, siapa anak laki-laki yang kecil ini, anak laki-laki yang kecil, asogir itu yang kecil. Siapa anak laki-laki yang kecil ini? Huwa ibnul mudarrisil jadidi, dia anaknya guru baru itu. Al ibnul mudarisi, kenapa di sini mudarisi Pak Henry, kenapa tidak al ibnul mudarisu, kenapa? nilai Ya. Al mudarisi ini menjadi mudhof ilaih ke ibnu. Nah, jadi kalau untuk yang baru ya, dalam bahasa Arab juga ada disebut dengan mudhof ilaih ya, ataupun kata yang apa disebutnya ya? Sama jemuk ya. Kalau dalam bahasa Jepang no gitu ya. Milik. Ya, jadi ada kata milik atau kata yang spesifiknya misalkan Spesifik menekankan. kan tadi seperti ini kan anaknya guru gitu, atau kuncinya mobil. Jadi kurumano apa gitu ya, kunci itu apa? Kaki. Kurumano apa? Kagi. Kurumano kagi. Nah gitu. Atau kalau dalam bahasa Arab jadi miftahus saya roti gitu. Nah itu ada susunan mudhof ilaih gitu ya. Nah ini ada idhofah, ada mudhof ilaih. Itu contohnya Rasulullahi, utusannya Allah. Babul masjidi, pintunya masjid. Baitul ustadzi, rumahnya guru. Nah, jadi yang mudhof ilaihnya, kata yang keduanya harus majrur ya, harus kasroh ya. Jadi Rasulullah, tidak boleh Rasulullahu tapi Rasulullahi.
babul masjidi juga harus babul masjidi, ujungnya harus kasr. Itu dalam bahasa Arab ada seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Jepang ya jadi kayak tadi ya, ada apa, no gitu ya, nani no nani gitu ya, Dua-duanya kata benda gitu. dua-duanya kata benda. Nah contohnya di sini juga sama tadi, Ibnul Mudarrisi, anaknya guru gitu. Anaknya guru. Kalau dalam bahasa Jepang anaknya guru apa? Seno kodomo. Sensei no kodomo ya. Sensei no kodomo gitu ya. Nah itu juga jadinya ada no ya, karena ini mudhof gitu. Jadi beda antara tadi ada sifat ya, ada sifat mausuf ya yang naat man'ut tadi, ada mubtada khobar subjek predikat, ada mudhof ilaih ya, suatu kata benda yang disandarkan atau dimiliki oleh kata benda yang lain ya, seperti Cuman di sini al-mudari dari di jadinya menerang. ya. Jadi Gabungan ya. al-jadid ini adalah sifat dari mudarisnya ya. Wa ibnul mudarisi al-jadidi, dia anaknya guru yang baru ya. Yang barunya tuh siapa? Gurunya ya. Mudarisi al-jadidi. Nah, al-jadidi dia jadi di. Kenapa? Karena ikut ke al-mudarisi. Ya, karena si jadidi ini adalah sifat dari si gurunya gitu. Jadi begitu ya. Gampang ya? Gampang. Nggak mungkin hari ini sampai di sini, biar pelan-pelan karena ini sudah jam 7 juga. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi hari ini kita tadi belajar di pelajaran ke-9 ini tentang an-na'tu wal man'utu gitu ya. Naat dan man'ut atau sifat mausuf. Satu benda disifati dengan kata sifat gitu ya. Hadar rojulul karimu tobibun. Asalnya adalah hada tobibun. Ar-rojulu al-karimu ini adalah sifat dari hada. Ya, jadi ar-rojulu jadi badal dari hada. Nah, al-karimu menjadi sifat dari ar-rojulu ini. Abasun tajirun goniun gitu ya. Abbas adalah seorang pengusaha yang sukses, pengusaha yang kaya. Goniun menerangkan tajirun ya. Di sini contohnya alif lam, di sini ada alif lam. Di sini tidak ada alif lam, maka sifatnya tidak ada alif lam ya. Ininya tanwin, ininya tanwin. Kemudian kalau ada tamar butoh mu'anas, maka sifatnya atau naatnya ada mu'anas juga. Kalau sifatnya, kalau yang disifatinya kasroh ya, maka yang sifatnya juga harus kasroh. Kalau kasroh dan tidak ada tamar butoh juga harus sama gitu ya. Lil mudarisi al jadidi. Contohnya seperti ini. Kemudian dan juga belajar tadi isim aladhi ya. Aladhi ini adalah isim disebut dengan isim mausul. Ismun mausulun lil mufrodi al mudzakkari al akiri wa ghairil akili. Isi mausul atau isi kata sambung ya. Isi mausul itu kata sambung. Kata sambung yang menunjukkan sesuatu yang mufrad atau yang tunggal, sesuatu itu adalah mudzakkar ya atau maskulin, al akili wa ghairi akili wa ghairil akili, baik sesuatu itu berakal atau tidak berakal. Maksudnya apakah itu dia kata benda atau kata atau nama orang, itu bisa menggunakan aladzi ya. Ini berarti kalau ini kan with Ya, ini ya kalau bahasa Arab pakai aladzi aja, udah pakai kayak Z ya. Kalau bahasa Arab itu Z kan bisa dipakai buat semuanya. Yep. Tapi kita dalam bahasa Inggris ada ya who, which, whose dan lain-lain ya, when dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Arab aladzi aja, tapi aladzi ini tidak untuk semua.
Aladi hanya untuk yang mufrad mudzakkar. Karena nanti kalau muannas beda lagi. Alati. Alati. Kalau bendanya lebih dari satu, nanti beda lagi, bukan alati. Aladani. Kalau banyak beda lagi. Ulaika, Zina. gitu ya. Ulaika contohnya kan. Ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Alazina juga ya? Alladzina, iya alladzina mereka banyakan gitu ya. Alladzina gitu. Al Ya, ini contoh yang al-akil, ini contoh yang ini contoh untuk aladi menunjukkan contoh yang berakal. Contohnya at-thalibu itu siswa ya. Itu siswa itu kan profesi ya. Jadi sesuatu yang berakal. Maksudnya karena dia manusia itu ya, siswa itu. At-thalibu alladzi kharaja minal hindi. Seorang siswa yang keluar dari India. Contoh yang tidak berakal, al-kitabu alladzi alal maktabi lil mudarrisi. Kitab atau buku yang ada di atas bangku yang di atas meja itu lil mudarisi adalah miliknya guru gitu. Jadi alladzi alal maktabi ini menjadi sifat dari alkitabu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan sudah cukup jelas dan sudah bisa mendeteksi nanti kalau dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadits ya ada kata-kata seperti ini ya, sifat, ada aladzi, oh itu maksudnya adalah yang seperti ini yang tadi diterangkan. Itu adalah menunjukkan satu yang menerangkan keterangan sifat dari sesuatu isim atau suatu kata benda gitu ya. Toib mungkin hari ini sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi nanti minggu depan ya, latihannya minggu depan masih pelajaran ke-9 tapi masih di latihan-latihan berikutnya. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Atau mau yang tidak ada? Enggak. Baik, kalau tidak ada kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.